Jaki dan gua ya. Kita berdua yang bakal nemenin kalian di episode Mandala Podcast kali ini. Dan di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu sangat spesial dan juga bisa dikatakan baik. Apa sih baik itu? Berkarakter, aktif, inspiratif dan kreatif. Oke, keren banget. Gak usah lama-lama lagi kasih Kak Raihan. Terima kasih Kak Jaki, gak usah basa-basi lah. Oke, langsung aja kita panggil bintang tamu kita hari ini. Ini dia bintang tamu kita hari ini. Oke, hai Kak. Oke Kak, boleh gak sih Kak kakak perkenalkan diri kakak dulu? Boleh dong. Boleh dong. Oke, perkenalkan Sobat Mandala, aku Najla Raya Felicia Zaka, biasanya dipanggil Raya. Aku alumni Mandua Bandar Lampung tahun 2025, baru lulus kemarin. Dan sebelumnya aku di kelas IPA 1 gitu. Mungkin itu aja sih, singkat aja ya perkenalannya. Oke Sobat Mandala, kali ini beliau nih siswa berprestasi di Mandua dan dia mendapatkan eligible 1 loh di angkatan 2025. Dan dia juga mendapatkan universitas terkenal di Institut Pertanian Bogor. Kan boleh tanya sih Kak? Boleh dah. Gimana sih Kak perasaan Raya setelah mendapatkan semuanya nih, siswa prestasi, eligible, universitas terkenal, gimana Kak perasaan ya? Dapat semua nih. Mungkin dari pertama perjalanan eligible dulu kali ya. Iya. Eligible itu mungkin lebih ke senang, tapi nggak yang senang-senang banget karena emang dari kelas 10 udah ngejarnya itu gitu. Jadi setelah dapet, oh ya udah dapet gitu loh, karena perjalanannya nggak berhenti di situ ya. Dan memang untuk eligible 1 mungkin aku udah agak nyangka gitu, karena memang kayak dari kelas 10 tuh aku udah bener-bener ngusahain untuk dapet peringkat 1 ya, walaupun aku nggak terlalu berharap untuk SNBP-nya, tapi aku tetap ngusahain jadi siswa berprestasi. Dan alhamdulillahnya setelah itu aku dapet itu siswa berprestasi 1, dan ya yang itu juga nggak terlalu gimana-gimana karena udah agak nyangka juga, tetap nilai rapot karena dilihat, dan prestasi lainnya juga karena aku ikut lomba segala macam dan lumayan aktif lah ya selama sekolah. Terus kalau untuk yang keterima IPB itu aku masih yang hah, aku keterima nih beneran? Karena aku nggak pernah kita mau keterima di IPB gitu ya, karena aku secara mungkin aku dulu itu nggak pernah memikirkan untuk aku bakal kuliah di IPB gitu. Karena ya aku dulu nggak pengen itu sih sebenarnya, cuma udah keterima guys, alhamdulillah gitu. Senang banget sih dulu aku bisa kuliah. Deal. Oke, untuk IPB sendiri nih Kak, kira-kira itu emang planning dari awal atau gimana sih Kak ceritanya? Oke, kayak aku tadi aku bilang, aku tuh sebenarnya nggak pernah mikir untuk IPB. kuliah di IPB. Dulu pilihan pertama aku banget itu adalah ITB. Aku dulu pengen banget masuk ITB astronomi karena dulu aku pengen banget kerja di lapan di NASA. Tapi karena aku dulu nyemplungnya fisika duluan, jadi aku kebanyakan belajar fisika nih. Di astronominya udah gak kuat. Jadi akhirnya aku ya udah di fisika aja terus sampai kelas 12. So itu mulai dari kelas 7 SMP itu aku udah nyemplung ke fisika gitu. Nah, setelah itu tetap ada opsi lain dong. Gak mungkin aku bener-bener cuma ITB gitu. Tetap ada opsi lain. Opsi setelah ITB itu tuh ada Unpad, UGM sama UI. Aku emang ngejar top 3 gitu ya. Untuk ITB sendiri setelah astronomi aku tuh ngejar sekolah teknik elektro ya. STR ya, rekayasa. Aku dulu pengen masuk teknik biomedis. Untuk yang Unpad agak ngeceng sih, karena yang UI sama UGM tuh tetap teknik biomedis, tapi yang Unpad aku pengen psikologi gitu. Mungkin impian juga sih itu, cuma ya agak melenceng dari rencana awal. Cuma karena ada beberapa pertimbangan lain, akhirnya aku milih IPB juga lah untuk sebagai opsi. Maaf ya IPB, walaupun kamu opsi terakhir, tapi sekarang ada di hatiku. Opsi terakhirnya ada top 10 guys. Maaf ini, tapi ya karena ada 1-2 hal akhirnya di SNBP aku naruhnya IPB gitu. Walaupun aku nggak pernah kayak aku nggak mau lah kuliah di IPB itu kan gitu sebenarnya. Karena mungkin itu karma kali ya bagi aku ya. Aku sering banget bilang kayak gitu dulu, jadi akhirnya aku masuk IPB guys. Wow. Nah Kak, kalau yang udah tahu Kakak di IPB ini jurusan apa sih? Aku di IPB itu jurusannya statistika dan sains data. Dulu statistika dan sains data ini tadinya tergabung di FMIPA, di fakultas MIPA, tapi sekarang udah jadi fakultas sendiri. Itu tuh namanya Sekolah Sains Data, Matematika dan Informatika. Udah bisa ya Kak? Iya udah bisa, sekitar 2 tahun ini udah bisa gitu. Setelah sekian banyaknya jurusan, kenapa Kakak yakin dan memilih jurusan tersebut? Kalau di IPB kan kita tahu IPB itu kan bisnis pertanian juga gitu. Betul. Kasih deh pokoknya. Iya, pertanian gitu.
Pilih IPB doang Satu Kak? pilihan IPB doang, dan itu jurusan yang emang lumayan ketat lah ya di IPB. Untuk tahun ini juga lumayan ketat. Awalnya sih aku nggak kira bakal lolos, tapi ya alhamdulillah aku lolos. Alhamdulillah, dan ya aku di statistik, saya di statistik sekarang OTW besok ya gitu. Yang betul sih, karena rencana Tuhan tuh kita tidak bisa menebaknya ya. Tapi kakak tuh kita nggak sih merasakan tidak yakin atau tidak percaya dengan diri kita sendiri kalau kita ini bisa untuk lanjut SNBP? Oke, sebenarnya dari dulu aku tuh nggak pernah berharap terlalu lebih sama SNBP, karena tahu nih aku tuh pengennya apa sih gitu kan, aku tuh ngejarnya IPB gitu ya. Betul. Dan belum ada alumni yang di SNBP itu susah banget kalau misalnya belum ada alumni dan segala macam gitu kan ya. Jadi aku memang udah punya planning. Kalau nggak lolos SNBP nggak apa-apa, masih ada UTBK gitu. Aku justru naruh SNBP kemarin tuh kayak kalau lolos alhamdulillah, kalau nggak ya udah alhamdulillah juga. Aku masih bisa ngejar ITB gitu kan. Aku masih bisa ngejar, selama ini kan aku udah belajar gitu ya selama mungkin setahun lebih, 1,5 tahun itu udah belajar UTBK dari kelas 11 ikut TO segala macam tiap bulan, bahkan dekat-dekat SNBP itu tiap minggu aku TO terus, TO dari platform lain, dari live, dari universitas gitu ya, rajin banget TO pokoknya, kayak yang bener-bener sampai sempet stres nih kayaknya. Jadi tapi emang udah ditakdirkan lolos SNBP walaupun aku ngejar SNBT sebenarnya. Tapi aku tetap udah kok ada planning kalau misalnya aku SNBP-nya merah ya aku TBK. Tapi kalau misalnya aku TBK tetap nggak lolos juga, ya aku planning aku adalah gap year karena kayaknya nggak sanggup untuk ngambil mandiri gitu ya. Soalnya mandiri itu lumayan lah ya, apalagi sekarang kemarin UI udah ada IP-nya lagi gitu, udah ada uang makannya lagi gitu kan ya. Jadi aku kayaknya kalau memang UTBK enggak juga, tetap gap year dan UTBK lagi tahun depan. Tapi alhamdulillah SNBP alhamdulillah one shot guys, sekali percobaan tuh. Oke, dari eligible, perjalanan kakak eligible dari kampus sampai keterima di SNBP, kira-kira support system itu siapa sih Kak? Kalau boleh tahu ini masuk support systemnya. Support systemnya siapa ya? Siapa ya? Ayo Tuhan. Yang pastinya sih keluarga dan teman ya. Support system terbesar kalau menurut aku mungkin secara mental itu tuh teman-teman, karena memang mereka yang sering banget ketemu di sekolah, karena aku kan kita kan sekolah 6 hari ya. Betul. Hari Minggu doang libur. Terus itu hari Minggu juga aku lebih sering ke sekolah daripada di rumah kayaknya. Iya, di rumah itu cuma tidur, mandi, makan. Benar. Kalau tidur mandi makan, sisanya di sekolah. Kegiatan hidup ini selama 3 tahun di sekolah. Di sekolah. Makanya kalau secara mental aku lebih apa ya, lebih bisa bilang teman-temanku lebih banyak support secara mental. Kalau keluarga ya tentunya bukan cuma mental doang, ya materi juga support doang, kan? Jadi nggak bisa dibilang keluarga nggak support sama sekali, tapi kalau secara mental gitu, nah itu teman-teman yang lebih supportnya lebih ada gitulah. Karena lebih sering ketemu juga, jadi kayak sering nyemangatin, temenin, terus itu apa ya, kayak bantuin segala macam gitu kan teman-teman juga ya. Kalau misalnya orang tua kan kayak ya udah apa mau kamu gitu kan, terus terserah, kalau misalnya ada apa-apa difasilitasin gitu kan. Kalau supportnya mungkin ya gitu sih kalau secara mental teman, tapi kalau secara material tentunya keluarga. Tapi tentunya keluarga tetap ada support juga. Nah itu I love my family and my friend. Oke guys. Oke guys. Kalian juga kalian support sistem aku juga. Makasih banyak Kak. Maksud support system tuh penting banget ya sih. Wah, betul banget Kak sih. Kakak udah masuk IPB, tujuan kakak masuk IPB itu untuk sekarang apa nih tujuannya? Oke, kalau aku sekarang karena udah masuk IPB nih, apa sih tujuan aku ke depannya? Aku pertama selain mendapatkan gelar dan nilai yang bagus ya, ya semoga kumlot, amin. Loh, aku pengen banget exchange. Aku pengen banget ikut exchange. Karena aku dari SMA aku udah pengen banget ikut exchange. Bukan udah pengen banget, tapi belum kesampaian karena ada beberapa hal lain, jadi belum kesampaian. Nah
Wah, Season 3. Amin ya. Amin. Amin ya season 3 ya. Oke. Kalau misalnya Sampai Syafira dia. Wah. iya amin. Enggak ini dong apa? Oh, Safira. Kak Sarah dong kan Kak Sarah IPB. Kasar Kak Sarah IPB. Oke. Jadi aku nanti jadi ininya apa namanya? Yang melanjutkan Kak Sarah. Oke. Sama Kak Vicky ya bener lah. Vicky. Harus. Itu tadi audiens kita di belakang ya guys, ada suaranya. Iya. Oke, pesan-pesan nih Kak untuk adik-adik Sobat Mandala, untuk yang naik kelas 12, naik kelas 11 ataupun nanti yang baru join nonton podcast ini gitu Kak. Pesannya apa tuh Kak? Oke. Satu sih jangan males. Soalnya Wah, males, males guys. itu gila sih. Uh. Males itu musuh terbesar. Iya. Iya nggak sih? Betul, Kalian betul. juga pasti pernah lah males. Aku Wah, juga pernah. lebih males. ke sering ya, Makanya kayak aku kita bilang- ya. Aku bilang kayak gini karena aku juga pernah males. Mungkin aku juga sering males gitu ya. Cuma males itu memang harus ditaklukkan. Kalau enggak Nggak bisa. udah say bye bye sama impian kalian kalau Aduh. misalnya males terus dah. Untuk yang kelas 12, untuk yang naik kelas 12, Betul. naik kelas 12 belajar UTBK ya dari sekarang. Jangan harapin SNBP, pokoknya jangan harapin SNBP. Karena SNBP itu benar-benar kayak ya selain strategi ya tetap oke-oke juga. Gimana nasib kamu nanti di SNBP tergantung takdir ya. Iya. Belajar SNBP, UTBK-nya kuatin. Belajar juga buat ujian nasional. Oke, TKA ya. TKA ya, TKA. Kata kita guys. Makin kuning Nggak ada ini. tuh alhamdulillah ya kalian nih sekarang Harus harus mulai belajar dikasih. lebih ekstra lagi gitu. Siapa? Jangan males-males. Karena kalau udah males ya udah nggak usah mikirin mau kemana. Udah tinggal say goodbye aja. Satu jangan males. Yang kedua adalah tetap aktif. Karena aktif apalagi guru ya itu tuh sangat works. Coba gini, kalau misalnya kalian dekat ke guru, bukan dekat secara kayak minta nilai segala macam, enggak, minta doanya. Betul. Doa orang itu mungkin aja diijabah, mungkin aja diijabah itu doa orang bukan doa kita gitu kan ya. Apalagi kalau misalnya doain itu banyak, makanya minta doa sama orang-orang, sama guru-guru, minta maaf kalau misalnya ada salah segala macam kayak gitu. Mungkin kalau kelas 12 ya, spesifiknya itu karena kalian juga tinggal sebentar lagi gitu ya. Betul. Kita kalau di kelas 12 cuma sebentar. Dan SNBP itu jaraknya berdekatan, jadi jangan sia-siain waktu kalian dan jangan terlalu pokoknya aku harus di universitas ini gitu. Jangan maksain ya, Kak, ya? Jangan maksain kamu maunya di mana, tapi tetap realistis. Tapi kalau mau ya berusaha. Siap. Kalau mau berusaha, jangan enggak gitu. Kalau yang kelas 12 itu, terus kalau yang naik kelas 11, cicil juga materi UTBK karena materi UTBK itu lumayan sih kalau misalnya, apalagi kalau misalnya nggak tahu dasar-dasarnya. Dasar-dasar materi UTBK itu lumayan mudah sebenarnya kalau misalnya mau paham dari SMP, karena dasar-dasarnya itu justru ada di SMP ya. Cuma kan kita kemarin SMP COVID ya. Betul. Lulusan COVID segala macamnya itulah ya. Jadi mungkin ada beberapa yang belum paham, cicil dari sekarang. Terus yang kelas 11 nih, manfaatin waktunya untuk tetap aktif di organisasi, lomba-lomba. Itu justru di kelas 11 itulah yang kalian harus kejar. Karena aku juga kayak gitu sih kemarin untuk di kelas 11 tuh yang benar-benar aku jarang di kelas karena selain organisasi aku ikut lomba terus ikut lomba lagi. Jadi aku di stand terus sebenarnya teman-temanku bahkan kayak, loh kamu ada di kelas? Kalau misalnya aku lagi di kelas tuh, loh kamu di kelas? Iya lagi nggak ada apa-apa kok, tenang aja. Jadi udah saking banyaknya lomba dan kegiatan aku jarang di kelas. Tapi itu works karena kalau misalnya kamu ada kegiatan dan relasi ke guru-guru, tau nggak guru-guru kayak Anak yang dia lomba gitu dia ya? anaknya aktif. Terus tuh kalau di kelas usahain jangan tinggalin tugas ya. Tugas. Jangan gak dikerjain. Jangan sekali karena tugas. itu tuh jadi penilaian dasar kamu buat dinilai rapor nanti. Apalagi kalau misalnya jarang hadir gitu, kayak aku kemarin itu jarang hadir, dan kalau nggak paham tuh nanya, jangan diem aja. Karena kalau nggak paham ya udah sampai ke depanan, sampai kelas 12 nanti nggak paham lagi. Karena sebenarnya materi-materi dari
SPP sama Betul. orang tuanya mungkin atau sama guru-gurunya, jangan dibuang, kamu sayang banget kalau bisa dibuang. Ya udah, Iya. cobain aja kalau memang udah sanggup melihat merah-merah tuh yakinin aja. Mungkin itu sih kalau SMP. Oke, sayang banget guys, kita udah sampai di penghujung acara kita. Lagi asik nggak sih? Padahal lagi asik, kita tamunya keren, narasumbernya gokil. Oke, mungkin sekian dari kami di episode kali ini. See you Terima next kasih time. kak, see you next time guys. Jangan bosan-bosan untuk nonton Mandala Podcast. Oke, dadah. Jangan lupa subscribe Oke. dan like. Bye bye. See you guys, bye.